ku berarti, melewati setiap detik waktuku bersama takdirmu, membuatku mengerti hanyalah padamu ku kembali. Ku bersujud kepadamu, memohon ampunanmu. Adakah jalan untukku untuk kembali padamu? Akulah para pencarimu ya Allah, akulah yang merindukanmu ya Rabbi. Tunjukkan ku jalan yang lurus untuk ku tapakkan langkahku. Akulah para pencarimu ya Allah, akulah yang merindukanmu ya Rabbi. Hanya di tanganmu ya Allah tempatku pasrahkan hidupku. Ku bersujud kepadamu, memohon ampunanmu. Adakah jalan untukku untuk kembali padamu? Akulah para pencarimu ya Allah, akulah yang merindukanmu ya Rabbi. Tunjukkan ku jalan yang lurus untuk ku tapakkan langkahku. Akulah para pencarimu ya Allah, akulah yang merindukanmu ya Rabbi. Hanya di tanganmu ya Allah tempatku pasrahkan hidupku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan pagi hari ini, pada kesempatan yang baik ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka mengikuti kegiatan salat Id berjamaah. Marilah kita sama-sama mulai kegiatan hari ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jamaah salat Id yang berbahagia, izinkanlah kami untuk menyampaikan laporan keuangan infak tahun kemarin. Alhamdulillah
infak tahun kemarin terkumpul sebesar Rp4.493.000. Jazakallahu khairan katsiran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membalas segala kebaikan dari para jemaah semuanya. Untuk selanjutnya, laporan keuangan, laporan penerimaan laporan penerimaan dan distribusi zakat fitrah dari UPZ RW 05. Alhamdulillah, jumlah muzaki tahun ini 1.434 jiwa. Ada kenaikan, kalau tahun kemarin ada 1.404 ya. Kalau sekarang jadi 1.434, jadi sekitar 2,1% ada kenaikan. Penerimaan berupa beras untuk tahun sekarang sejumlah 2.524 kg. Ada kenaikan dari tahun kemarin sebesar 2.115 kg. Jadi untuk tahun sekarang alhamdulillah terkumpul 2.524 kg beras. Untuk uang sebesar Rp14.576.000. Rp14.576.000. Untuk jumlah mustahik atau penerima sebanyak 103 jiwa. Alhamdulillah ada penurunan ya. Kalau tahun kemarin 106, sekarang jadi 103. Jadi ada penurunan sedikit sebesar 2,8%. Untuk distribusi kepada fakir miskin ya, satu jiwa itu mendapatkan 18 kg beras dan uang sebesar Rp110.000. Untuk fisabilillah 3 DKM ya, untuk beras sebesar 75 kg dan uang sebesar Rp225.000. Distribusi untuk fisabilillah kemasyarakatan, petugas kebersihan, petugas makam, beras sebesar 10 kg dan uang sebesar 300 kg, Rp300.000, mohon maaf. Untuk distribusi amilin, beras berupa beras 13 kg dan uang Rp80.000. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran, ajarakallahu fima ataita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu laka tahura. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal kita, zakat fitrah yang kita keluarkan dan menjadikan keberkahan untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk Al-Ustadz Al-Mukarram Dr. Daris Kamim MPD, kami persilahkan untuk memimpin kegiatan sholat dan khutbah kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. استووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pagi ini telah memberikan nikmat yang begitu besar kepada kita, nikmat yang agung, yaitu nikmat kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat untuk tunduk atas perintahnya, nikmat tunduk untuk menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang paling agung yang kita rasakan pada hari ini, yang tidak diberikan kepada orang selain orang yang beriman. Salawat serta salam tentunya akan senantiasa tercurah limpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah khatamul anbiya'i wal mursalin, penutup para nabi dan rasul yang telah memberikan jejak kepada kita, tapak pelacak, jalur di mana kita akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap penghambaan kita, dalam setiap ketundukan kita. Karena jejaknya adalah jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika jejak yang kita ikuti itu bukan jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka keridhaan Allah Subhanahu wa taala tidak akan kita dapatkan. Oleh karena itu, hadirin jamaah rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mengenal sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, jangan pernah bosan. Jangan pernah bosan untuk senantiasa mempelajari semua ajaran Rasulullah alaihi wasallam. Sempatkan dalam setiap detik kehidupan kita ini untuk mengenal ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah bosan. Sama dengan matahari hari ini yang tidak pernah bosan untuk berbagi cahaya dan kehangatan. Kita pun jangan pernah bosan untuk taat tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah bosan untuk mengikuti dan mempelajari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah rahimakumullah, Idul Fitr. Tahun ini kita diberi kelonggaran lebih dari tahun-tahun sebelumnya, dari 2 tahun sebelumnya, agak lebih bebas. Orang mengatakan itu adalah hari kemenangan. Tapi terkadang istilah kemenangan ini melenakkan kita, seolah-olah apa yang didapatkan hari ini itu adalah akhir dari segalanya. Padahal kita ini, kemenangan yang hari ini kita dapatkan adalah kemenangan yang bukan akhir, tapi tantangan ke depan yang akan kita hadapi ini masih banyak, masih panjang. Dan karena itu masa depan, maka kata kuncinya adalah kegaiban tentang masa depan masih belum kita ketahui sebelum terjadinya. Hadirin jamaah rahimakumullah, dalam kesempatan pagi hari ini, khatib ingin berbagi semangat dalam rangka kewaspadaan dan kesadaran bahwa tantangan di masa yang akan datang yang akan kita lalui dan kita tidak tahu batas waktu usia kita, bahwa kemenangan yang dimaksud, fitrah yang dimaksud adalah kewaspadaan kita kepada 4 hal besar yang selalu kita baca dalam setiap sholat kita. Seandainya ada seseorang yang sholatnya hanya sholat wajib saja 5 waktu, maka dia akan membacanya 5 kali dalam sehari. Seandainya dia melengkapinya dengan sholat sunnah, paling tidak 13-15 kali dalam sehari, dengan tahajud, rawatib dan lain sebagainya. Itu pun tahajudnya kalau 11 rakaat, maka 13-15 kali dia akan membaca doa ini. Doa ini dibaca oleh kita, hukumnya sunnah. Tapi sebagian ulama karena melihat doa ini sangat penting, ada sebagian yang menempatkannya wajib untuk dibaca. Doa ini dibaca di tasyahud akhir sebelum salam. Doanya adalah Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal.
Sudah berapa ribu kali, bahkan ratusan ribu kali doa ini kita baca. Sejak kita mulai belajar sholat, doa ini sudah kita baca. Sampai baru saat kita melaksanakan sholat. Di ujung tasyahud kita sebelum salam, dipastikan semua kita membaca doa itu. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa min azabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Apa yang terbersit dalam pikiran dan perasaan kita membaca doa itu. Boleh jadi setiap kita hanya membaca doa itu di lisan saja, tanpa melibatkan pikiran dan perasaan. Karena apa? Tidak paham apa yang dibaca, tidak mentadaburi apa yang kita ucapkan. Tidak ada sedikit pun getar hati kita ketika kita mengucapkan doa tersebut. Hanya sebagai lisan saja, hiasan lisan saja, tanpa mengerti apa yang harus dilakukan sebagai konsekuensi dari membaca doa tersebut. Hadirin jamaah rahimakumullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sungguh 4 hal ini adalah hal yang harus kita sadari dan kita waspadai. Karena boleh jadi kita menjadi orang yang terpapar oleh 4 hal yang membahayakan ini. Yang pertama adalah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan dari azab jahannam. Jahannam ini salah satu nama dari beberapa jenis atau beberapa neraka yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ada jahim, ada jahannam, ada sa'ir, ada ladha, dan lain sebagainya. Jahannam ini secara bahasa artinya adalah sumur yang dalam. Digambarkan oleh Rasulullah SAW, jika batu dilemparkan maka dia akan sampai ke kedalamannya setelah 70 tahun. Azab jahannam ini akan disiapkan bagi mereka yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mujrim, yang zalim, dan semua kejahatan-kejahatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disiapkan azab jahannam. Boleh jadi kita terpapar oleh azab ini. Oleh karena itu hadirin jamaah rahimakumullah, ketika kita membaca doa ini, maka setiap penciri yang akan membawa setiap pelakunya kepada azab jahannam, maka kita berlindung dan dalam kehidupan sehari-hari kita jauhi. Jika belum tahu, belajar. Banyak majelis di sini, alhamdulillah, saya selalu mendapatkan informasi di WA sahabat-sahabat, saudara-saudara di sini, masya Allah, luar biasa. Yang dulu belajar mengaji di sini, sekarang sudah sekolah tinggi, sudah ada yang jadi imam, sudah ada yang jadi khatib, masya Allah. Mudah-mudahan ini adalah keberkahan dari interaksi kita selama ini dalam rangka mencari ilmu dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya hadirin jemaah rahimakumullah, ketika kita membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, bayangkan bahwa itu adalah kita yang terancam untuk masuk ke dalam neraka jahanam, dan bagaimana kita menghindari supaya tidak masuk ke dalamnya. Hadirin jemaah rahimakumullah, yang kedua adalah kita berlindung dari azab kubur. Azab kubur itu bukan kuburan. Alam kubur adalah alam barzakh, alam yang ada setelah alam dunia, dan bukan ada di dunia, tapi alam yang terpisah dengan alam dunia, tapi bukan kuburan. Bagaimana kita akan tahu? Kita harus mengalami dulu kematian, baru kita akan tahu tentang azab kubur. Azab kubur ini hakiki, ada dan akan merasakan setiap orang yang memiliki ciri perilaku yang layak untuk disiksa di dalam alam kubur. Jadi ketika kita membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr, bayangkan bahwa kita terancam oleh azab kubur ini, sehingga kita harus berusaha untuk menghindarinya. Cirinya apa saja? Belajar. Hadirin jamaah rahimakumullah, setiap orang yang memiliki penciri kemusyrikan, kekafiran, kemunafikan, kezaliman, dia akan merasakan azab kubur. Tapi kita pun orang yang beriman terancam oleh itu. Yang paling kecil adalah karena kita sembarangan dan tidak disiplin, tidak bersih dalam melakukan tohar. Kencing sembarangan, tidak dicuci. Ini pun termasuk yang terancam oleh siksa neraka atau siksa alam kubur.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga, hadirin jamaah rahmatullah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah hidup dan fitnah kematian. Mahya wal mamat. Fitnah kehidupan ini ibarat percikan air. Kehidupan dunia ini ibarat air. Siapapun yang bermain-main dengan air, maka dia akan terkena cipratannya air, akan basah. Mau sedikit, mau banyak, dia akan kena basahnya air. Begitu juga fitnah kehidupan dunia ini. Kadang rugi di dalam perdagangan, kadang gagal dalam mencapai suatu perencanaan, dan lain sebagainya. Maka ini adalah bagian dari kehidupan. Karena kehidupan itu bagian dari bagaikan air. Yang kita bermain air, kita akan terkena cipratannya air. Begitu juga kehidupan dunia ini. Karena kita ada di dunia, maka kita akan terkena fitnahnya, afatnya, kesulitan, kesengsaraan, mulai jadi uang habis dan lain sebagainya, sakit dan lain sebagainya. Wajar. Kenapa? Karena kita hidup di dunia. Karena kita bermain air. Kalau bermain air pasti basah. Oleh karena itu, hadirin jamaah rahimakumullah, menghadapi tantangan ujian dunia ini, kuncinya adalah hadapi, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bersabar. Setiap tantangan ini jangan dihindari. Setiap orang yang menghindari tantangan dalam kehidupan, selamanya dia tidak akan pernah sukses. Setiap orang yang menghindari kesulitan dalam kehidupan ini, selamanya dia tidak akan pernah menemukan kemudahan. Karena kemudahan itu ada dalam kesulitan itu. Kalau kesulitan dihadapi, dicoba, maka dia akan mendapatkan kemudahan. Tapi kalau kesulitan itu dihindari, selamanya dia tidak akan pernah menemukan kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Apalagi fitnah kematian. Fitnah kematian itu apa? Setelahnya dan pada saat sakaratul maut, fitnahnya luar biasa, hadirin jamaah rahimakumullah. Di sini dituntut untuk istiqamah kita. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Hadirin jamaah rahimakumullah, setiap kita ketika akan meninggal dunia, ketika sedang mengalami sakaratul maut, maka fitnah kematian akan datang. Ini yang pertama apa? Setan-setan akan datang berbondong-bondong untuk memurtadkan kita. Ditawarkan salib, ditawarkan patung-patung untuk disembah, disamarkan ketauhidan kita. Orang-orang yang memiliki iman akan takut dan akan khawatir, dia akan terbawa oleh godaannya syaitan untuk dimurtadkan. Dia butuh pertolongan. Setiap kita nanti akan meminta tolong, mencari pertolongan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bisa, ada yang tidak. Tapi setiap kita diberi kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda kita semua akan ditolong oleh Allah dengan turunnya malaikat mengatakan, Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan khawatir, jangan takut, tong sian, jangan ringrang, tong ringrang. Kenapa? Karena Allah yang akan menolong, memberi kabar gembira dengan apa? Jannah. Salah satu yang boleh dibacakan ayat ketika orang sedang nangset, istilah bahasa Sundanya, sedang mengalami sakaratul maut, selain ucapan la ilaha illallah, adalah ayat ini di surah Fussilat. Ayatnya ayat ke-30. Coba nanti dilihat di halaman ke 477. Cari ayatnya di halaman sebelah kiri, ada di atas, dimulai baris pertama. Kalau kita istiqamah setelah kita mengatakan Rabbunallah, Tuhanku adalah Allah, istiqamah di jalan itu, nanti kita akan terhindar dari fitnah kematian pada saat sakaratul maut. Dan setelah itu kita akan terlindungi di alam kubur kita, yang termasuk juga fitnah kematian, dan nanti di alam akhirat kita akan terlindungi dari segala fitnah pasca kematian, baik di alam kubur maupun di alam akhirat. Yang keempat, hadirin jamaah rahimakumullah, dalam doa kita setiap sholat kita ini,
Kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi dari keburukan, kejahatan, fitnah Al-Masih Dajjal. Sudah berapa ribu kali kita mengatakan Al-Masih Ad-Dajjal, min syarri fitnatil Masih Dajjal. Al-Masih. Di dunia ini ada dua orang yang punya gelar Al-Masih, dua manusia yang diberi sebutan Al-Masih. Syekh bin Baz menyebutkan yang satu Al-Masihul Huda, Al-Masih yang memberi petunjuk, yang satu Al-Masihul Dhallah, Al-Masih yang menyesatkan. Siapa Al-Masih yang memberi petunjuk itu? Dia adalah Isa bin Maryam. Nabi Isa ibnu Maryam diberi gelar Al-Masih. Sedangkan yang kedua adalah Dajjal. Dua-duanya punya gelar Al-Masih. Al-Masih yang disebutkan dalam Al-Quran semuanya merujuk kepada Nabi Isa alaihissalam. Tidak ada satupun dalam Al-Quran Al-Masih yang merujuk kepada Dajjal. Tidak ada, tidak akan ditemukan kecuali dalam hadis. Isa ibnu Maryam disebut dalam Al-Quran dalam 3 sebutan. Al-Masih 11 kali, Ibnu Maryam 23 kali, dan Isa sendiri disebut 25 kali. 3 sebutan itu Al-Masih, Isa, Ibnu Maryam, dirangkaikan ketiganya itu dalam surah Ali Imran. Surahnya surah ke-45, halaman 55, barisan ke-13, 14, 15 di akhir sebelah kiri. Dirangkaikan 3 nama Al-Masih, Isa, Ibnu Maryam. Dia adalah manusia, dia adalah nabi, dia adalah rasul terakhir bagi Bani Israel. Karena setelahnya ada nabi dari selain Bani Israel yaitu Muhammad SAW yang diajarkan tauhid. Nabi Isa alaihissalam dikatakan Al-Masih, dari kata masaha, karena usapan tangannya bisa menyembuhkan orang yang sakit, bisa membuka lagi orang yang matanya buta, atau bisa menyembuhkan orang yang sakit kulit kusta. Makanya disebut Al-Masih. Dikatakan Al-Masih juga ada yang menyebutkan kathratus siyah, banyak keluar malam sehingga bajunya menghapus atau ke tanah. Dikatakan Al-Masih. Sedangkan Al-Masih yang kedua ini adalah Al-Masih Dajjal. Dikatakan Al-Masih. Kenapa? Karena matanya yang sebelah kanan terusap rata, walaupun ada sedikit tonjolan seperti anggur, dan dia akan menebarkan fitnah sepanjang 40 hari berkeliling ke seluruh dunia. Tidak ada satu tempat pun yang akan terhindar dari dia singgah kecuali Makkah dan Madinah. Dialah Al-Masih Dajjal yang kita selalu berdoa mohon perlindungan dari kejahatannya setiap sholat. Tak sadar bahwa itu adalah manusia jahat yang oleh Allah Subhanahu wa taala sudah diberikan peringatannya, dan ini fitnah terbesar. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma baina khalaqa Adam ila qiyam yaumil qiyamah illa Dajjal." Tidak ada di antara a'zamu minad Dajjal. Tidak ada di antara penciptaan Adam sampai ditegakkannya hari kiamat yang lebih besar bagi umat manusia kecuali Dajjal. Dajjal itu sudah ada hari jemaah. Dia manusia, dia keturunan Yahudi, tubuhnya pendek, kulitnya merah, rambutnya keriting. Dia akan menebarkan, dan dia dikatakan fitnah besar, fitnah terbesar, karena dia oleh Allah Subhanahu wa taala diizinkan dan diberikan sebagian dari sifat-sifat rububiyah Allah. Apa? Bisa menurunkan hujan, bisa menyuburkan tanah yang kering kerontang. Dia akan menebarkan diri, mengaku diri sebagai nabi. Berikutnya dia akan mengaku diri sebagai Tuhan. Fitnahnya luar biasa. Makanya kita diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membaca doa ini supaya dilindungi dari fitnah Dajjal.
Tapi hadirin jamaah rahimakumullah, Dajjal Al-Masih nanti akan dibunuh oleh Al-Masih Isa ibnu Maryam. Dikatakan dalam Qaumus Al-Muhyidd, dikatakan Al-Masih yaqtulul Masih. Al-Masih akan membunuh Al-Masih. Siapa yang disebut dengan Al-Masih yaqtulul Masih? Yaitu Nabi Isa alaihissalam akan membunuh Dajjal. Dan itu semua adalah bagian dari ciri akhir zaman. Keimanan kita kepada akan datangnya Dajjal dengan membawa fitnahnya, dan keimanan kita bahwa Nabi Isa alaihissalam masih hidup hari ini, walaupun dikatakan dalam Al-Quran, inni mutawaffik, kami mewafatkan Isa. Ini maksud dengan diwafatkan ini bukan mati seperti matinya kita, tapi matinya adalah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sudah sempurna tugasnya di dunia, diangkat, bukan dikubur seperti kita. Dalam istilah bahasa Arab tetap disebut mutawaffik. Wa rafi'uka, dan nanti akan turun. Untuk apa? Untuk menemani, membersamai Imam Mahdi. Imam Mahdi itu, Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa, dan adanya fitnah Dajjal. Ini 3 hal yang tidak boleh kita ingkari. Satu saja kita ingkari, maka keimanan, ketauhidan kita rusak. Imam Mahdi alaihissalam adalah keturunan dari Nabi Muhammad SAW, keturunan dari Quraisy. Dia orang Arab. Kalau ada yang mengatakan Imam Mahdi orang Indonesia, keliru. Karena seluruh dalil yang menjelaskan tentang itu, dia adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Namanya seperti nama bayahnya seperti nama ayah Nabi Muhammad SAW. Sama, Muhammad bin Abdullah. Namanya seperti namaku, kata Rasulullah SAW. Dan nama ayahnya seperti nama ayahku. Imam Mahdi namanya adalah Muhammad bin Abdullah, dari keturunan Nabi, dari garis Fatimah, dari Al-Hasan bin Ali. Dan dari Al-Husain sudah terputus karena imam atau putranya yang keturunan yang ke-12 itu tidak memiliki anak. Imam Mahdi suatu ketika akan memimpin sholat subuh di Masjid Qubatul Abjad di Syria atau sekitar Palestina, dekat perbatasan dengan Palestina. Nanti Nabi Isa alaihissalam akan turun dari langit, masih terlihat rambutnya tercucur bekas wudhu. Disambut oleh Imam Mahdi, diminta untuk mengimami, tapi menolak karena Nabi Isa alaihissalam mengimami hukum-hukum syariat Nabi Muhammad SAW. Akhirnya yang mengimami adalah Imam Mahdi. Mereka setelah sholat memerangi Dajjal, dan Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam di Babul Lud. Dikatakan oleh dalam sejarah, di dalam para penulis sejarah itu dan para penanalis hadis, itu terjadi di Suriah, tapi Syekh bin Baz mengatakan itu terjadinya akan di Palestina. Al-Masih yaqtulul Masih. Hadirin jamaah rahimakumullah, Allahu akbar, Allahu akbar. Maksud khatib menyampaikan hal ini pada kesempatan khutbah Eid tahun ini, bahwa jangan sampai kita terlena dengan kata-kata kemenangan, padahal tantangan ke depan, fitnah besar yang akan kita hadapi ini sangat mengancam eksistensi keimanan kita dan ketauhidan kita. Oleh karena itu, kita tetap harus waspada, sadar terhadap ancaman ini. Kuncinya apa? Cari ilmu. Kuncinya apa? Bergaulah dengan orang yang saleh. Kuncinya apa? Ketika ada ragu, tanya orang yang paham tentang masalah keagamaan. Baik itu di masjid maupun di kantor-kantor yang di sana ada ulama yang paham tentang masalah yang dihadapi dalam kehidupan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Pesan khutbah di tahun ini, di tempat ini adalah, marilah kita setelah mendapatkan kefitrahan ini, kemenangan ini, jangan terlena. Kita harus tetap waspada, dan yang harus kita waspadai yang paling utama adalah 4 fitnah ini. Pertama adalah jahannam, azab kubur, fitnah dunia dan kematian atau hidup dan kematian, dan fitnah Dajjal. Walaupun ada yang mengatakan fitnah Dajjal ini adalah sistem, boleh jadi iya, tapi Dajjal yang sejatinya adalah manusia biasa yang sistemnya memang sedang dibangun hari ini untuk apa? Untuk menjebak kita orang-orang yang beriman dan bertauhid. Hadirin jamaah rahimakumullah, Allahu akbar, Allahu akbar.
Demikian saja yang dapat disampaikan pada khutbah Id di tahun ini. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang terlindung dari 4 hal yang disebutkan tadi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah wa la maridan illa shafaitah wa la maitan illa rahimtah wa la taliban illa hafiztah wa la sahiran illa abtaltah wa la sihran illa bataltah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna siyamana, Allahumma taqabbal minna qiyamana, Allahumma taqabbal minna qiyamana wa salatana, Allahumma taqabbal minna min sa'iri a'malina. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah terbuat terhapuslah sudah di hari. Alhamdulillah pada tahun ini kita bisa melaksanakan sholat Id di lapangan kembali dengan tetap protokol kesehatan walaupun agak longgar. Kami segenap pengurus RW 05 dan tetap mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.